emang di sini walaupun kita ada interaksi, cuman nggak boleh terlalu dekat karena nanti aja. Yang kedua ini membawa premis atau benang merah yang sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang pertama, tapi di dalamnya itu punya pesan dan juga alur cerita yang berbeda sekali dengan yang pertama gitu. Itu nonton harus nonton dulu yang pertama gitu, nanti bisa tahu wah bisa jadi ganteng gini Adi gitu. Cerita mungkin nggak diceritain secara detail masalah maksudnya dia ditumbuh dewasa seperti apa. Cuman intinya ya dia sudah pindah keluar kota, dia sudah berusaha untuk move on ke kehidupan barunya, tapi ternyata masa lalu itu masih menghantui. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau ngomongin sumpah serapah, apalagi pas maghrib. Yes, betul. Halo Sobat Tempo, apa kabar semuanya? Kembali di Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk bersama saya Yuda yang akan memandu teman-teman semua di sini untuk ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan kedatangan dua orang yang sangat luar biasa. Salah satunya mirip saya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung mukanya mirip enggak ya sama saya. Dan dua orang ini akan ngobrolin soal salah satu film yang akan menghiasi perfilman Indonesia nanti di bulan Mei, yaitu adalah Waktu Maghrib 2 karya dari Siddhartha Tata. Seperti apa filmnya? Kita lihat trailernya berikut ini. Adi, kamu di mana? Aku sudah dekat, yuk. Sebentar lagi aku akan menemukan dia. Bang, semua tim cadangan itu sama saja. Tim cadangan bajingan! Sunnah Rasul ataupun Nabi menganjurkan kita tidak berkeliaran ataupun bersenda gurau di awal malam. Kamu di mana, Lan? Dari 8 anak yang diangkut, yang 6 ini masih hilang mas posisinya. Pas zamannya bapakku dinas di Jati Jajar, itu beliau pernah menangani kasus seperti ini. Emang di Jati Jajar itu ada apa? Buat apa kamu kesini? Kalau niatmu untuk menyelamatkan mereka, sudah terlambat. Aku bersumpah akan membunuhmu. Mari kita lihat. Jika kamu tidak berhasil membunuh aku, akan kubunuh mereka semua dan kumakan jiwanya. Tutup pintunya! Oke Sobat Tembok, kita kembali lagi di Ngopi Sore, Ngobrol Inspirasi, Movie Talk. Dan kita sudah kedatangan dua orang yang akan menjadi aktor dan aktris masa depan Indonesia saat ini. Ada Omar Daniel dan Anantia Kirana, tepuk tangan. Yeay. Kita akan ngobrolin film mereka yang akan rilis, yaitu Waktu Maghrib 2 di Ngopi, Ngobrol Inspirasi, Movie Talk. Saya sapa dulu, apa kabar Kirana? Apa kabar Omar Daniel, apa kabar? Kabar baik. Aku panggilnya Anantia atau Kirana nih? Anantia aja. Oke, Anantia. Omar. Sama Omar. Oke. Kelihatannya kalian berdua lagi sibuk-sibuk banget nih promo sana sini, dan Omar juga dan Anantia juga nih lagi rajin banget di film-film horor nih. Aku lihat di Instagramnya Omar ini, wah film horor mulu nih. Anantia udah dari kapan film horor mulu nih? Apa emang lagi passion banget di horor atau gimana nih Omar dulu? Jadi kalau aku memang kemarin meninggalkan horor sudah cukup
lumayan lama ya, 2 tahun kurang lebih. Ya 2 tahun buat aku lama sih. Jadi pada saat itu memang kayak stop dulu deh horornya. Nah sekarang kayaknya kok kangen ya sama horor ya. Emang suka film horor by the way. Jadi aku suka nonton film horor. Jadi pada saat syutingnya pun juga happy kalau film horor tuh. Dan emang kebetulan tayangnya ternyata berdekatan. Jadi ya kelihatannya aja kayak horor mulu nih gitu. Terus sebenarnya nggak juga. Horornya sukanya yang jump scare atau yang gore mungkin, atau mungkin yang mistis-mistis gitu? Nggak ada spesifik sih sebenarnya. Pengennya sih tetap horor yang punya poin atau bobot cerita, pesan yang bisa penonton ambil, bukan sekedar nakut-nakutin gitu sih. Oh, yang nggak sekedar nakut-nakutin. Iya dong, harus yang ada poinnya dong, ada bobotnya. Nah nanti kalau kita lihat biografinya nih, dari umur 10 tahun udah main film horor. Saya umur 10 tahun tuh masih nggak boleh keluar pas maghrib. Nah, dia udah main film horor. Siapa sih yang ngajarin 10 tahun? Udah, bukan dari 10 tahun, dari umur 6 tahun ya kalau nggak salah ya. Udah main film. Siapa sih yang ngajarin? Kalau dari awal aku masuk industri ini tuh sebenarnya nggak sengaja. Jadi, nggak sengaja? Iya, awalnya dulu aku modeling, terus habis itu ikut casting-casting. Awalnya juga sinetron, terus juga film. Dan bisa dibilang film pertama aku tuh film horor. Film pertama horor? Iya, dan aku tuh waktu itu tahu ceritanya. Jadi aku pengen coba. Terus karena aku suka proses syutingnya, jadi terus juga aku waktu itu dapat penghargaan di situ. Jadi alhamdulillah dari situ aku ditawarinnya banyaknya film horor. Wah. Umur 10 tahun main film horor, sekarang film horor lagi. Nah, apa sih bedanya nih kalian berdua ini, apa sih bedanya tuh main film horor sama film-film drama ataupun komedi yang lain-lain? Apa sih bedanya, teknik actingnya atau gimana, ada bedanya nggak sih? Pasti secara fisik dan mental kita harus dipersiapkan kalau untuk horor ya. Ya yang lain juga sih, apalagi action dan lain-lain. Cuman maksudnya horor itu pasti akan nggak jauh-jauh dari teriak-teriak, dari ketakutan, lari-lari, kejar-kejaran, menunjukkan rasa takut, atau bahkan sampai ya apalagi untuk adegan-adegan berdarah-darah dan lain-lain. Tapi justru disitulah serunya, apalagi kita bermain dengan properti dan teknis. Pastinya dengan teknis kamera, jenis kamera yang berbeda-beda, terus pengambilan gambar yang berbeda-beda. Kita harus diseling lah, yang mungkin ada koreo-koreo kesurupan dan lain-lain, terus bermain dengan darah, dengan make up yang gak wajar. Jadi menurut aku itu sisi menariknya atau hal yang bikin kangen sih sama horornya. Oke, beda. Kalau kira apa bedanya main acting di film horor sama di film-film lain, drama ataupun apa? Kalau buat aku yang pastinya fisik sih. Karena horor tuh mesti kita butuh lari-lari kan. Terus juga ya, teriak-teriak gitu-gitu. Jadi itu jadi lebih menantang buat aku. Pakai sling-sling, terbang-terbang. Itu yang bikin seru. Dan biasanya tuh syuting horor tuh kita dibalik ya jam tidurnya. Biasanya syutingnya tuh dari sore sampai pagi. Pagi sampai sorenya kita tidur. Nah tapi di produksi ini itu benar-benar membuktikan ke produksi yang lain juga sebagai pelajaran sih sebenarnya, bahwa ternyata bisa loh syuting horor tapi syuting sehat. Dengan jam kerja yang sangat maksimal istirahatnya, terus juga ya jadi semua happy, bukan cuma cast-nya tapi juga kru, semua timnya pun juga istirahatnya cukup, jadi menyenangkan sih. Berarti di film ini bisa mematahkan asumsi bahwa film horor ini harus malam terus. Iya, padahal sebagian besar adegannya banyak yang malam juga. Itu akhirnya dengan kondisi seperti itu berarti lebih sehat ya, berarti energi lebih banyak, maksimal seperti itu dibandingin film-film horor lainnya. Nah, kalian udah banyak main film horor. Ini pertanyaan yang cringe sih, tapi nggak apa-apa ditanyain. Kalian sebenarnya percaya nggak sih sama hal mistis kayak gitu? Dengan kalian sering main film horor gitu, apakah akhirnya cuma sebatas ya udahlah itu cuma film doang, atau malah jadi semakin percaya sama hal-hal mistis? Coba dari Ananta dulu. Mungkin kadang-kadang kayak jadi percaya kali ya, apalagi kayak di film ini. Kan ini juga in real life ada juga jinnya kan. Nah, aku juga baru tahu di film ini. Jadi ya nambah pengetahuan aku, terus juga jadi nambah, mungkin bisa dibilang percaya. Jadi nggak mau keluar maghrib sekarang? Nggak pernah keluar maghrib juga sih. Apalagi daerah Sunda juga, ini di daerah Sunda dari Bandung kan? Iya, ya, benar kan? banget. Dari Bandung kan pasti maghrib juga diomong nggak boleh keluar kan? Iya, benar. Nah, Omar sendiri gimana? Percaya nggak nih dari pengalamannya main film-film horor, jadi akhirnya karena terlalu sering jadi nggak percaya, kayak ini mah cuma film doang, atau akhirnya jadi percaya?
percaya sih dari sebelum itu pun juga setahu saya kita harus di keyakinan saya sih harus mengimani ya bahwa memang harus percaya dengan hal-hal mistis bahwa itu memang ada, tapi ya kita respect aja dia ada di universe-nya, kita ada di universe kita dan kita memang tidak akan bertemu gitu. Jadi ada boundaries lah. Jadi sejauh ini syuting film horor sih nggak pernah ngalamin hal-hal mistis juga. Nggak pernah apalagi Komar kan orang Surakarta kan. Bener, orang Jawa apalagi orang kan Jawa. Orang Solo. Kental kan mistis. Kental banget sama hal mistis gitu. Berarti sama Mas Tata ya? Mas Tata betul. Sama Mas Tata ini bener-bener dibikin film ini apa ya bahasanya, sehat buat aktornya juga, buat para pemainnya juga, dan juga buat para krunya juga ya. Ya untuk proses syutingnya. Proses syutingnya betul. Ya. Jadi semua happy, semua sehat, semua fresh. Kita juga bisa menampilkan semaksimal mungkin dan yang terbaik lah. Ini pertama kali ketemu sama Mas Tata? Kalau saya untuk yang kedua. Yang kedua, nah gimana responnya nih? Kebetulan yang pertama sama Mas Tata itu bukan horor, justru drama romance komedi kalau nggak salah yang dulu itu. Terus ini ketemu untuk kedua kalinya dan ya aku bilang Mas Tata, gue happy banget bisa ketemu lagi. Dan ini sudah momentum yang aku tunggu-tunggu lama banget karena waktu syuting yang pertama itu kebetulan ganjil genap gitu direkturnya. Jadi ketemu Mas Tata tuh cuma jadi kan kita syuting waktu itu series sekitar 8 episode kalau nggak salah. Jadi episode ganjil tuh direkturnya berbeda, episode genapnya tuh Mas Tata. Jadi ketemunya tuh nggak maksimal. Nah ini seiring berjalannya waktu tuh aku sering dengar teman-teman yang syuting sama Mas Tata tuh semua pasti happy. Mana aku penasaran pengen didirect langsung Mas Tata dan akhirnya kesampaian di Waktu Maghrib 2 ini. Mas Tata juga happy? Happy banget. Kenapa bisa happy? Ini film pertama aku sama Om Tata. Terus sebenarnya jujur awalnya aku pikir Om Tata bakal galak ya. Ternyata Om Tata baik banget orangnya. Bener-bener seru banget, fun banget. Kalau misalnya kita lagi tegang, Om Tata bercanda-bercanda. Terus juga ngedirectnya enak banget. Om Tata ngebebasin banget buat kita bermain di set pas syuting. Terus juga pokoknya seru banget syuting sama Om Tata. Luar biasa banget ya Mas Tata nih. Jadi kita nggak sabar buat rilis filmnya seperti apa karena aktor dan aktrisnya ini di treat dengan baik banget. Tadi jam tidurnya diatur, waktunya tidak seperti film-film horor lainnya yang full malam. Ini ada pagi sama siangnya. Jadi penasaran banget seperti apa, tapi akan kita lanjutin obrolan kita nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Yuda di Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk bersama dua orang yang akan menjadi masa depan perfilman Indonesia. Ada Anantia dan juga ada Omar yang akan ngobrolin soal film Waktu Maghrib yang rencananya akan tayang di bulan Mei ini tanggal 28. Yes. Tanggal 28 berarti akhir bulan ya. Ya, sekitar 2 minggu Dan kalian berdua sebelumnya udah pernah acting bareng nggak? Pernah. Kita ketemu udah lama banget, tahun mungkin 2018-an di sebuah sinetron waktu itu. Sekitar 7 tahun lalu. Betul. Yes. Dan dia masih kecil banget. Kecil banget. Aku juga masih kecil banget waktu itu. Masa sih? Terus gimana? Setelah 7 tahun ketemu terus acting lagi gimana nih? Perasaan apalagi di film horor. Kalian ada adegan ngobrol langsung kan? Ada Ada banget. gimana? Acting
Gimana? Aku sih happy pastinya bisa ketemu lagi. Cuman sudah terlalu banyak yang kita lewatkan pada saat itu. Jadi kita kayak ya udah ngobrol lagi gitu, kayak harus tetap ngobrol lagi. Tapi di sini kan memang kita posisinya tidak boleh terlalu akrab ya di film ini. Nah, kenapa nggak boleh terlalu akrab? Ntar tonton aja deh. Gitu. Pokoknya intinya kita nggak boleh terlalu akrab. Jadi pada saat proses pembangunan chemistry pun juga kita nggak terlalu banyak mingle ya. Kita nggak terlalu banyak mingle. Aku lebih banyak mingle sama yang cowok. Kalau nanti gimana? Seru banget bisa syuting sama Kak Omar lagi. Cuman emang di sini walaupun kita ada interaksi, cuman nggak boleh terlalu dekat karena nanti aja. Tadi di ruangan tuh kalian bakal kalau misal ketemu misalnya setelah off cam gitu langsung cuek-cuekan gitu apa gimana? Ya enggak juga. Barangkali ke bawah gitu panggil kanan gitu akhirnya jadi ikutan cuek-cuekan gitu. Oke. Tadi udah ngomongin kalian berdua ternyata nggak boleh akrab-akrab banget dan ternyata sejauh itu film-filmnya bahwa akhirnya di background juga kalian nggak boleh akrab banget itu. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya nih film Waktu Maghrib 2 ini film tentang apa dan ada hubungannya nggak sih sama film yang pertama? Siapa dulu? Nanti dulu deh, boleh. Boleh. Gimana? Waktu Maghrib ini menceritakan tentang 20 tahun kemudian ya? 20 tahun 20 kemudian tahun. dari film yang pertama. Jadi terus juga emang ada nyambungnya, masih tentang tapi ini lebih ke tentang Adi saat dewasa. Dia mempunyai trauma karena kejadian waktu dia kecil di Waktu Maghrib 1. Terus juga di sini Adi itu jadi hero karena dia menyelamatkan sebuah desa yang kena teror dari si Jin Umusibian sendiri itu. Desa Jati Asih. Jati Jajar. Jati Asih. Terima kasih. Iya lupa. Jati Jajar. Kenapa jadi Jati Asih? Nah, berarti Omar akan menjadi Adi. Adi, betul. Adi kecil dulu. Ini 20 tahun kemudian jadi Adi dewasa. Harus nonton film yang pertama dulu nggak sebelum nonton yang kedua? Enggak, tapi akan lebih baik kalau nonton biar lebih paham lagi karakternya Adi seperti ini, Umusibian itu asal usulnya dan kenapa dia muncul itu seperti apa. Cerita ini yang kedua ini membawa premis atau benang merah yang sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang pertama, tapi di dalamnya itu punya pesan dan juga alur cerita yang berbeda sekali dengan yang pertama gitu. Tapi premisnya tetap sama. Jadi kurang lebih ya bukan kutukan ya, teror ya disebutnya, teror dari si Umusibian ini yang kebetulan muncul lagi di sebuah desa yang berbeda dari desa kecilnya Adi. Dan Adi ini ceritanya sudah pindah keluar kota, dia sudah bekerja, sudah tenang hidupnya. Nggak tenang sih sebenarnya, dia masih menyimpan baggage yang lama, trauma masa kecilnya itu. Terus tiba-tiba dia mendengar di sebuah desa ada kejadian nih, kayaknya itu kejadiannya ceritanya sama persis kayak waktu aku kecil gitu kan. Terus dia kembali ke desa itu untuk bisa berusaha menyelamatkan anak-anak. Oke, background tahunnya kan kalau nggak salah di film pertama tuh yang sekitar tahun 70 atau 80-an ya. Kalau yang sekarang apakah lebih modern? Ya, sekarang udah lebih modern. 2024 kalau nggak salah. 2024 berarti tahun-tahun sekarang ya. Iya, tahun sekarang. Itu dijelasin nggak di film itu yang 2000 yang ini nih, Waktu Maghrib 2, gimana proses glowing up-nya Adi sampai jadi glowing up-nya. Glowing bukan growing ya. Glowing up-nya gitu. Glowing up-nya. Itu nonton harus nonton dulu yang pertama gitu. Nanti bisa tahu bisa jadi ganteng gini Adi gitu. Cerita mungkin nggak diceritain secara detail masalah maksudnya dia ditumbuh dewasa seperti apa. Cuman intinya ya dia sudah pindah keluar kota, dia sudah berusaha untuk move on ke kehidupan barunya. Tapi ternyata masa lalu itu masih menghantui dia, ternyata tidak tenang, bahkan dia menjadi pribadi yang sedikit aneh atau berbeda dari teman-teman yang lain karena baggage yang masih dia bawa itu tadi. Dia masih dendam, dia trauma, dia sakit hati, sahabat-sahabatnya semua habis, dibunuh sama Umusibian di Waktu Maghrib 1. Terus ya itu dia berprofesi sebagai supir pick up mobil pengangkut sayur-sayuran ya, kurang lebih kayak gitu. Dari desa ke desa lagi. Dari desa ke desa, betul. Berarti di film pertama ada orang yang sering nganterin dia kan ke kota tuh. Iya. Jadi dia jadi orang yang itu nganter-nganterinnya. Iya, bisa jadi. Oke. Nah, kalau Nota kira jadi apa di sana? Jadi Wulan. Jadi Wulan. Wulan. Bisa diceritain dikit? Boleh. Oke, gimana? Wulan ini karakter baru, nggak ada di Waktu Maghrib 1 yang pasti. Dia seorang anak yang cukup ambisius, terus juga dia punya saudara yang
bener-bener dia antara suka sama enggak sama saudaranya karena dia ngerasa direpotin sama saudaranya. Oke. Terus suatu hari dia itu memberi sumpah serapah ke saudaranya ini karena saudaranya melakukan sebuah kesalahan lah menurut dia. Sampai akhirnya sumpah serapah itu jadi terjadi beneran. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau ngomongin sumpah serapah. Bener. Apalagi pas maghrib. Yes, betul. Sembarangan. Iya. Apalagi berarti tadi ada sedikit bocor tadi syutingnya tuh nggak full malam, ternyata ada yang pagi sampai malam. Nah, sekali lagi ini pertanyaan semua orang sih. Waktu maghrib tuh emang syutingnya pas waktu maghrib terus atau gimana sih gitu? Gimana apa pakai efek lighting kah atau gimana gitu bisa waktu maghrib gimana? Apakah waktu maghrib terus? Enggak dong, enggak. pasti ya. Enggak dong, karena memang waktu maghrib itu kan singkat sekali ya. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau syutingnya cuma bisa pas maghrib. Dan kalau maghrib pasti ya break ya. Kita kan persiapan buat semua dan lain-lain, ada makan dan lain-lain. Kalian nggak ada yang keluar kan pas maghrib kan? Nggak ada yang keluar. Oke. Jadi enggak, kalau pas maghrib doang enggak. Di mana sih ini syutingnya? Di Jogja. Full di Jogja. Full di Jogja. Full di Jogja. Jadi nggak ada di tempat-tempat lain. Itu 23 hari ya? Ya, kurang lebih 23 hari di Jogja. 23 hari di full di Jogja. Yes. Berarti di daerahnya perkotaan atau perdesaan? Pindah-pindah. Cuman banyak desa ya. Yes, Banyak yang lumayan jauh dari kota, kayak 1,5 jam, 2 jam gitu dari kota. Cuman masih lumayan deket sih, nggak yang jauh-jauh kayak pelosok-pelosok banget. Karena memang ceritanya si desa Giritirto ini nggak terlalu desa banget, terus juga nggak terlalu kota. Nggak terlalu desa banget tapi jadi kayak pertengahan gitu loh, perbatasan antara desa banget sama kota. Ntar lah aku lagi kayak Rawamangun lah ya, kayak Klaten itu antara kota. Iya, bisa jadi. Rawamangun. Soalnya enggak, saya kepikirannya daerah yang nggak terlalu desa banget tapi nggak terlalu kota banget tuh di daerah Jaktim. Jaktim. Tapi masih ada gedung di sana. Ya, ada sih, tapi kan nggak kayak Jakpus. Takut juga boleh. Boleh. Nah, film Waktu Maghrib Pertama kan ini sukses besar nih. Mas Tata sendiri kaget ternyata filmnya ini bisa menembus box office sampai 2,4 juta. Dan apakah film kali ini bisa menembus 10 juta? Wah. Apa nih amin. harapannya di film ini? Apalagi di film ini nih kalau nggak salah di tanggal 28 berarti menuju 2 long weekend. Menuju 2 long weekend, ada di tanggal 29-nya kalau nggak salah ada long weekend. Lalu di 2 minggu lagi setelah itu ada long weekend lagi. Harapannya nih di menghadapi 2 long weekend ini gimana harapannya? Kita sih nggak mau terlalu pusing dan pressure ya. Pasti kita berdoa yang terbaik dan di lapangan pada saat proses syuting juga kita sudah melakukan semaksimal mungkin yang terbaik. Jadi hasilnya semua kita serahkan sama penonton, sama Tuhan. Jadi ya berdoa yang terbaik pastinya. Yang penting film ini bisa kasih imbas positif. Kalau untuk jumlahnya ya lagi-lagi semoga yang terbaik. Tapi nggak kayak harus sekian juta, harus ngalahin, harus enggak sih. Kalau dari aku pribadi gimana? Kalau dari Ananda? Sama. Masa sih? Jangan sama dong yang lain. Ya udah, pokoknya kita semuanya sudah berusaha yang semaksimal mungkin. Semoga hasilnya juga yang terbaik. Semoga orang suka sama filmnya dan bisa ngambil hal-hal baik. Optimis sih, tapi tetap harus optimis ya. Oke. Ada saran nggak buat mereka yang nontonnya pas maghrib aja gitu? Jangan dong, kan nggak boleh. Jangan boleh ya, Sholat. Sholat. Nah, di film ini nih tadi kan Omar bilang pengen ngasih film tuh nggak cuma sekedar horor, tapi film yang bisa ngasih sesuatu pesan kepada para penontonnya gitu. Nah, menurut Omar sendiri pesan dari film ini apa sih buat para penonton? Sebenarnya dari judul aja udah kelihatan ya, waktu maghrib gitu. Pastinya kita yang kental dengan budaya ketimuran ini, biasanya setiap maghrib tuh selalu diwanti-wanti untuk jangan keluar rumah lah, jangan main, jangan nyalain TV aja suruh matiin gitu. Paling nggak kita respect waktu tersebut lah gitu, waktu maghribnya. Jadi intinya ya lebih hati-hati dalam beretika, berucap, terus nurut sama orang tua dan menghargai budaya atau ya culture kita lah, culture Indonesia gitu. Kalau Amanda apa? Yang pasti jangan gampang bersumpah serapah, nurut sama orang tua, jangan keluar maghrib-maghrib.
Jadi buat warga Jakarta ya pulangnya jam 5 jangan pulang dulu. Jam dulu di kantor nunggu macet-macetan. Jangan pulang dulu jam 7 ya. Nanti baru setelah itu pulangnya nonton film Waktu Maghrib 2. Ya kan gitu kan. Bisa aja promonya. Keren. Terima kasih. Oke, itu mungkin sebelum kita closing pesannya buat para calon penonton film Waktu Maghrib 2. Silakan. Pesan-pesannya semoga bisa menerima film ini dengan baik, dengan pikiran terbuka, semoga terhibur, bukan hanya terhibur tapi bisa mengambil pesan positif dari filmnya juga. Terus disebarkan informasinya ke teman-teman, keluarga, kerabat, semua ajak untuk nonton film Waktu Maghrib 2, tapi jangan spoiler, jangan direkam juga adegannya. Thank you. Mantap. Jangan lupa nonton film Waktu Maghrib 2. Semoga kakak-kakak semua yang akan nonton bisa mengambil hal-hal baik yang ada di film ini. Jangan spoiler. Pokoknya terima kasih. Terutama buat kalian warga TikTok, jangan ada yang posting-posting warga TikTok. Part 1, part 2, jangan dong. Cukup drama Dracin aja yang diposting ya. Nonton ya. Kamu nonton ya. Nonton Dracin seorang direktur berpura-pura menjadi nonton ya. Kamu nonton nggak? Enggak. Nonton nggak, lucu deh itu Dracin. Tapi Kamer nggak punya TikTok soalnya. Oh, nggak punya. Nggak perlu install. Nggak perlu. Memang bagus. Jangan install. Meracuni otak. Astaga. Meracuni. Bener lagi. Oke. Terima kasih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Ngopi Tempo, ngobrol inspirasi Movie Talk. Terima kasih, mudah-mudahan filmnya laris bisa melebihi film yang pertama dan mungkin bisa masuk ke 5 besar di film. Amin. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman jangan lupa nonton Waktu Maghrib 2 tanggal 28 Mei tahun 2025. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk follow Instagram Tempo dan follow pasti follow mereka juga ya. Dan kunjungi juga website Tempo di www.tempo.co dan selalu baca Tempo setiap harinya. Versi digitalnya bisa di-download di App Store, Play Store. Tempo Media juga bisa mencari informasi segala hal yang kalian cari dan kalian bisa menjadi pembaca yang cerdas dengan berlangganan Tempo. Thank you semuanya. Bye bye. Terima kasih ya. Thank you.